Ya waktu itu dia bilang jadi saya tuh memang harus hati-hati kalau bisa di Indonesia lagi cek kesehatan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Setahun yang lalu sebenarnya itu sebenarnya saya bisa kembali di tahun 2019 Desember. Cuma saya harus nunggu publikasi saya dulu. Biar saya publikasi, biar saya lepas dulu beban saya gitu. Jadi itu pun ya biaya kepulangan saya itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi di reimburse gitu. Kalau sudah kita mengatakan diri kita lulus gitu, jadi itu di reimburse berapapun biayanya gitu. Kemudian tahun 2020 saya pulang dan waktu itu ya saya sudah dikasih warning sama Embassy of Indonesia di situ kalau Cina itu lagi bermasalah COVID. Oh. Di Desember kan. Iya, betul. Jadi saya sudah beli tiket di mana layovernya di Hong Kong. Jadi waktu itu dia bilang jadi saya tuh memang harus hati-hati kalau bisa di Indonesia lagi cek kesehatan. Jadi maksudnya bagi saya sih Embassy of Indonesia itu juga sangat berperan bagi ini keberlangsungan kelancaran studi saya. Banyak sekali sebenarnya mereka sangat membantu studi saya di situ, terutama dari bidang administrasi, karena saya juga banyak berkomunikasi dengan mereka gitu di konsulat ya. Jadi mereka memberikan warning seperti itu. Kemudian Januari saya sampai di Indonesia, ya benar saya melakukan cek, untungnya saya juga tidak waktu itu negatif ya. Terus setelah kembali langsung Mbak ngajar di fakultas gitu ya, di universitas? Jadi gini, jadi karena saya memang status saya waktu sebelum sekolah juga saya sudah bekerja di Udayana. Jadi sebelum itu saya memang mengurus izin belajar. Jadi sebelum sekolah ya, saya mengurus izin belajar di Jakarta. Jadi sekembalinya pun saya juga harus melapor kalau saya sudah selesai. Dan ijazah yang kita terima itu harus disetarakan. Untuk contohnya biar gini, karena kan banyak sekali sekolah-sekolah di luar negeri yang mungkin saja tidak terakreditasi, Mbak. Betul. Kayak sekolah di ruko yang kita tidak pernah tahu ya. Jadi itu kita disetarakan dulu, apakah memang benar apa enggak. Saya juga meminta surat keterangan dari Embassy of Indonesia yang ada di DC untuk untuk memberikan keterangan bahwa universitas yang saya masuki ini memang terakreditasi. Seperti itu. Kemudian banyak hal memang persyaratannya. Setelah persyaratan kita selesai, maksudnya surat kembali sudah di-approve, kemudian penyetaraan ijazah kita juga sudah di-approve gitu ya. Baru saya bisa kembali bertugas gitu, Mbak. Mbak, ketika pulang ke Indonesia ada nggak perasaan apa tuh, Mbak? Perasaan sedih ninggalin Amerika atau perasaan happy banget setelah lulus?
Saya tuh happy-nya hanya pada saat selesai ujian, Mbak Dayu. Oh. Pas wisuda sudah nggak ada hype-hype semacam itu. Nggak tahu kenapa ya. Setelah saya ujian lulus gitu, karena memang tidak tidur berapa hari gitu kan, tiba-tiba lulus gitu, dan saya memang menghabiskan waktu setelah itu tidur gitu. Yang saya rasakan karena sebenarnya ya, saya tidak terikat tempat, saya terikat pada teman. Saya itu, maksudnya gini, saya akan kangen dengan, percuma kalau saya datang lagi ke tempat itu nggak ada teman saya gitu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.